Assalamualaikum Sobat Rekap, kembali lagi dengan saya Thomas 12 di channel Thomas Rekap ID. Ya, kali ini Mimin bakal bahas sesuatu yang sedikit agak melenceng dari tema utama yang biasa Mimin bahas di channel Thomas Rekap ID. Namun kali ini Mimin penasaran banget dan ingin ikut campur gitu dalam pembahasan topik yang lagi hangat, terutama tentang pembahasan serial Adit Sopodjarwo. Salah satu karakternya bernama Dennis. Ya, di sini kita bakal bahas sesuai dengan judulnya, siapa sebenarnya Dennis, dan menjelaskan mengapa karakter ini jadi overhated banget atau sangat dibenci, padahal sebenarnya tidak terlalu buruk dibandingkan karakter-karakter lain. Jadi Mimin bakal jelaskan secara rinci untuk kalian yang menjadi seorang mungkin haters dadakan untuk karakter Dennis. Lebih baik kalian nonton dan simak video ini biar lebih paham mengapa sebenarnya Dennis tidak sepatutnya dipanggil Dontol gitu ya kan, karena dia sebenarnya hanyalah seorang karakter yang ada di sebuah animasi keluarga pada umumnya. Dan tentunya di awal video kali ini Mimin bakal mengajukan sedikit pertanyaan dulu kepada yang nonton video ini. Apakah kalian adalah penonton tetap dari serial Adit Sopodjarwo di televisi, atau kalian sebenarnya nontonnya itu karena muncul di beranda kalian aja, jadi kayak selewatan gitu, lalu kalian bakal jadi seorang yang FOMO dan ikut-ikutan membenci Dennis. Jadi kalian itu sebenarnya terkena marketing dari MD Pictures, maksudnya MD Entertainment, atau sang pencipta karakter Dennis itu sendiri memang membuat karakternya tersebut sengaja dibuat untuk menarik perhatian berbagai macam kalangan. Jadi bisa dibilang karakter Dennis dari serial animasi Adit Sopodjarwo belakangan ini memang jadi sorotan di media sosial. Bukannya disukai, ia justru sering jadi bahan hujatan. Banyak warganet yang mengeluh tentang tingkah laku dan sifatnya dalam serial tersebut. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai karakter paling menyebalkan di dunia animasi Indonesia. Kenapa Dennis Adit bisa mendapat begitu banyak kritik? Apakah bahkan dia seburuk itu? Mari kita kupas alasan dibalik hujatan warganet terhadap karakter ini. Dan tentunya pembahasan pertama kita adalah karakter yang menyebalkan. Banyak yang menganggap Dennis sebagai karakter yang sok tahu, egois, dan juga manja. Dalam beberapa episode ia sering bersikap keras kepala dan tidak mendengarkan orang lain. Hal ini membuat penonton terutama yang sudah dewasa merasa kesal. Alih-alih jadi karakter yang relatable, Dennis malah dianggap terlalu mengganggu. Jadi bisa dibilang sebenarnya beberapa penonton, karena memang ini kan statusnya itu adalah tontonan semua usia gitu, jadi nggak cuman anak kecil doang yang nonton Adit Sopodjarwo, melainkan ada orang dewasa juga. Jadi sebenarnya target kesalnya banyaknya ke orang dewasa. Di poin ketiga adalah plot yang membuat frustasi. Beberapa warganet mengeluhkan bahwa cerita di sekitar Dennis sering dibuat dengan pola yang berulang-ulang. Ia melakukan kesalahan, lalu tidak mendengarkan nasihat, lalu akhirnya sadar di akhir episode. Konsep ini dianggap terlalu klise dan membosankan bagi sebagian penonton. Bahkan ada yang merasa bahwa kehadirannya tidak terlalu penting dalam plot cerita Adit Sopodjarwo. Jadi bisa dibilang keberadaan si Dennis dianggap sebagai beban dalam sebuah cerita itu sendiri, karena memang ceritanya sendiri, plot si Dennis ini sering berulang gitu, kayak dia tuh ngelakuin kesalahan lalu dia itu dinasihatin, tapi tetap di akhir episode baru dia sadar kalau dia itu salah. Jadi kayak bener-bener plotnya si Dennis itu memang diciptakan untuk menjadi sebeban bagi seorang MC karakter utama, yang notabene di sini kalian bisa lihat sendiri karakter utamanya adalah si Adit. Ya memang di sini Mimin bakal jelasin lagi nanti ya. Poin selanjutnya adalah dibandingkan dengan karakter lain. Dalam serial ini karakter seperti Adit dan Sopo lebih sering mendapat simpati. Mereka dianggap lebih berkarakter dan tidak membuat penonton geram. Sebaliknya Dennis justru sering melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Ini membuatnya mendapat cap karakter paling ngeselin di serial tersebut. Poin selanjutnya adalah efek dari meme internet. Hujatan terhadap Dennis semakin menjadi setelah muncul meme dan editan lucu yang menyindir karakternya. Warganet mulai menjadikannya bahan candaan hingga membuatnya viral. Banyak yang menyoroti ekspresi dan dialog Dennis yang sering dianggap menyebalkan, sehingga meme tentangnya semakin menyebar luas. Poin keenam adalah framing buruk. Ya jelas banget, apakah seorang Dennis adalah benar-benar beban sampai mereka kadang terlalu berlebihan dalam memberikan interpretasi terhadap si Dennis, bahkan menyebutnya dengan sebutan dotol. Padahal sebenarnya Dennis ini adalah
representasi gitu, atau mungkin terinspirasi dari dunia nyata. Karena kita tahu sifat manja itu ada pada setiap anak, apalagi yang masih di bawah umur. Sifat manja, sifat dimana dia itu selalu mengandalkan kakaknya, adik yang selalu mengandalkan kakak, itu sudah sering ditemukan. Apalagi di Indonesia itu sendiri pasti ada banyak orang yang memiliki sifatnya mirip sama si Dennis ini, namun mereka tidak mendapat gelar Dontol. Mengapa? Karena memang seolah-olah di framing seperti semua anak di Indonesia itu adalah anak yang baik, yang beban hanyalah Dennis. Jadi seperti bisa dibilang orang Indonesia itu mungkin salah target. Mungkin kalau yang nonton anak kecil mereka bakal paham, oh ini sifat kami loh, kami juga sering begitu, jadi ini cocok kalau ditonton sama anak-anak. Namun target tontonnya itu kan semua usia. Jadi bahkan dari pihak MD Animation sendiri membuat judul Adit dan Sopo Jarwo, Dennis sakit nggak ke rumah sakit tapi malah ke rumah Adit. Di sini pihak MD Animation saja yang menerbitkan Adit Sopo Jarwo memframing bahwa si Dennis itu adalah beban. Dia datang ke rumah Adit, bukan ke rumah sakit. Jadi seolah-olah dia membebani keluarga Adit, padahal sebenarnya itu adalah hal wajar bagi seorang teman, atau apalagi kalau misalnya status mereka tuh dekat banget. Di sini Dennis bakal minta tolong terhadap si Adit sebagai temannya, apalagi dia tuh masih anak-anak gitu. Kalian bisa lihat sendiri di situ ada si Adele. Adele tuh masih balita. Dia tuh sebenarnya beban, cuman kaliannya saja di sini agak standar ganda gitu dalam menilai beban. Padahal si Adele juga sebenarnya beban. Apalagi dia belum bisa bicara gitu ya kan. Namun kalian terlalu berlebihan, terutama yang dewasa itu sebenarnya terlalu berlebihan dalam menggiring opini, apalagi sampai mendiskreditkan karakter si Dennis sampai dia tuh terlihat buruk banget. Padahal sebenarnya Dennis ini diangkat dari sifat natural yang dimiliki oleh anak-anak di seumurannya. Jadi digabungin gitu ya, anak-anak yang beban, maksudnya bukan beban, gimana ya, ngejengkelin atau yang ngeselin di seluruh Indonesia, jadi satu sifat di Dennis ini. Dan itu tugasnya Adit untuk membimbing Dennis. Jadi sebenarnya ada moral value di animasi ini yang memberikan sebuah pelajaran bahwa itulah gunanya seorang Adit sang MC yang bakal selalu membimbing Dennis untuk menjadi orang yang pemberani. Itu adalah moral value dari serial Adit Sopo Jarwo yang sebenarnya yang bakal mau disampaikan oleh MD Animation tersebut. Namun orang-orang malah fokus ke salah satu tokoh yang menurut mereka itu sangat beban dan sangat jadi kayak berlebihan aja. Menurut Mimin, pendapat Mimin juga, kalian tuh terlalu overhead. Bahkan bisa dibilang kalian kalau nggak nonton serial Adit Sopo Jarwo secara langsung di televisi tiap hari, kalian bisa dibilang FOMO. Apalagi orang-orang Facebook biasanya gitu ya. Mimin nyebut pengalaman gitu, karena memang orang-orang Facebook biasanya tidak nonton TV, mereka tidak tahu serial Adit Sopo Jarwo ini. Namun mereka itu kadang suka menilai atau menjudge tanpa nonton full. Jadi mereka langsung setuju aja membilang Dennis adalah beban. Nah, kalau menurut pendapat kalian gimana? Setuju atau enggak pendapat Mimin tentang Dennis sebenarnya adalah Dennis, seorang anak Indonesia pada umumnya. Namun kalian salah dan juga terpengaruh oleh kalau kata bisa dibilang S3 marketing dari MD Animation. Dari judulnya saja sudah menggiring opini supaya kalian itu kesel sama sifat si Dennis dan akhirnya nonton televisi dan nonton acaranya. Kurang lebih seperti itu. Semoga kalian terhibur dan tahu banyak tentang Dennis setelah video ini, dan semoga terhibur. Segitu aja, dadah.